Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Telah dibuka penerimaan murid baru SD Teologi Real tahun ajaran 2022-2023. Mengapa di SD Teologi Real? Murid-murid akan dibekali pembelajaran agama, pembelajaran karakter Kristen, dan pembelajaran teknologi informatika. Untuk biaya pendaftaran sebesar Rp750.000. Pendaftaran dapat langsung ke sekolah pada jam dan hari kerja atau dapat menghubungi di nomor 0812 6152 8494 atau 0822 8822 9524.
saudara terkasih yang di rumah-rumah dimanapun berada, saya percaya kita diberkati Tuhan dan kita selalu dalam perlindungannya. Amin. Baik saudara terkasih, saat ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah sore. Biarlah penyertaan Tuhan dahsyat bagi setiap kita ketika kita datang memuji memuliakan namanya di dalam roh dan kebenaran. Dan saya percaya setiap kita akan memperoleh urapan yang baru yang dahsyat yang dari Tuhan. Baik saudaraku, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah dahsyat Yesus Kristus, kami sangat bersyukur buat penyertaan-Mu sampai sore hari ini, di hari Minggu ini Tuhan. Kami keadaan sehat kuat itu berkat anugerah kebaikan-Mu, Yesus Kristus. Saat ini kami rindu mau datang menyembah Engkau, masuk dalam pelataran-Mu, dan kami sangat merindukan Tuhan Yesus mengurapi kami dengan urapan yang baru ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus yang memberkati kami, mulai dari sekarang, mulai dari awal ibadah ini sampai akhirnya nanti. Biarlah nama-Mu dipermuliakan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus saudara terkasih. Kita percaya Yesus adalah Allah yang setia bagi setiap kita di saat pergumulan kita. Dia selalu menopang kita. Sebab Yesus Kristus Bapa yang baik. Nobody's like Him. Saya percaya Yesus selalu mengasihi kita. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di mata-Mu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadirat-Mu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Yesus, Engkau sungguh setia. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di mata-Mu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadirat-Mu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah
Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau Tuhan adalah setia, tinggalkan penghiburan yang ku rindukan. Selalu Kau sediakan, selamanya ku sembah Bapa yang setia. Takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan. Namanya ku sembah Bapa yang setia. Takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, Kau Allah yang dapat dipercaya, menolong setiap kami, memberkati hidup kami. Yesus, Kau Raja,
yara siana yabo, yara siabo, yara ra ra ra, yara ra piakastere. Oh Jesus, kami sungguh haus urapan-Mu, Tuhan. Ini kami anak-Mu, Kau yang bertata atas pujian kami. Yesus, kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Biarlah jiwa kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus. Kami mau Yesus Kristus lebih lagi menyembah Engkau, Sang Raja, Sang Mulia. Dan tubuh jiwa kami akan menyembah Engkau, Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Yesus Kristus. Seraya kita berkata, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Jesus, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari lebih lagi katakan, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari kita bangkit berdiri, saudara terkasih yang ada di rumah-rumah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari sambil bertepuk tangan. Bless the Lord,
Kristus. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sangat percaya ketika kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, kemenangan, kesembuhan, pemulihan terjadi bagi setiap kami di dalam nama Yesus Allah yang dahsyat. Dan saat ini Tuhan, kami akan lebih bersukacita meninggikan nama-Mu yang mulia. Bagi kita jemaat Tuhan yang siap lebih lagi bersukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus yang terkasih. Saudaraku, Tuhan Yesus selalu memberikan kegirangan bagi jemaatnya yang selalu menanti-nantikan Dia, dan jemaat yang selalu mengandalkan Dia di tengah pergumulan atau kapanpun. Amin. Kita akan menyanyikan ini supaya memang sukacita damai sejahtera itu tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari menari bagi Yesus Kristus yang terkasih, yang ada di rumah-rumah dimanapun. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Come on. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita menari saat terkasih bagi Allah yang dahsyat, sebab sukacita kegembiraan itu Tuhan yang mencurahkan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya,
kita sudah pantasnya bersorak karena Yesus Kristus selalu mencurahkan sukacita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan Yesus baik. Kami bersukaria Yesus Kristus karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Yesus yang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat tangannya. Sangat baik lamanya Tuhan Yesus baik. Baik, sangat baik lamanya Tuhan Yesus baik. Sungguh Allah kita Allah yang dahsyat dan sangat baik. Mari sama-sama kita katakan saudara terkasih. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh Allah yang baik. Siapa yang merasakan Allah itu memang Allah yang baik? Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus. Silakan duduk saudara terkasih.
Ikuti seminar keluarga, seks dan perselingkuhan pada hari Jumat 25 Februari 2022 pukul 7 malam melalui Zoom meeting dengan biaya pendaftaran sebesar Rp50.000 dengan narasumber Bapak Dr. Lahargo Kembarin, SPKJ. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat kesempatan jikalau kami masih boleh ada hingga saat ini ya Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan yang terus melindungi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus buat setiap pujian dan penyembahan kami yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah ya Tuhan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Pak Niko yang ada di Jakarta beserta keempat wakilnya. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Johan yang ada di Singapura. Kami berdoa buat Bapak Irwan ya Tuhan sebagai gembala sidang kami di tempat ini beserta wakilnya Bapak Anen Kristu Bagio. Engkau terus mengurapi mereka ya Tuhan Yesus. Visi misi-Mu yang baru terus Tuhan curahkan atas hidup mereka. Tuhan, Engkau memberkati langkah-langkah mereka, kemanapun mereka untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan jiwa-jiwa yang mendengar boleh diselamatkan, boleh dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati keluarga besar mereka, istri, anak-anak, menantu, bahkan cucu mereka ya Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang kami cintai. Tuhan, pulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Tuhan, sembuhkan ya Tuhan dari setiap masa pandemi-pandemi yang ada, buat setiap bencana-bencana yang sedang terjadi ya Tuhan Yesus, buat setiap krisis ekonomi ya Tuhan, Engkau memulihkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada di bangsa kami, dimulai dari Bapak Presiden ya Tuhan beserta wakilnya. Engkau terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan, biarlah mereka boleh unity, biarlah mereka boleh bergandengan tangan untuk membawa bangsa kami ini ya Tuhan, menjadi bangsa yang makmur ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau juga memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di pusat sampai daerah-daerah tertentu ya Tuhan. Engkau terus memberkati mereka, biar mereka boleh bertanggung jawab atas pekerjaan, atas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan atas hidup mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap Polri, TNI yang berjaga-jaga atas bangsa kami, yang berjaga-jaga atas keamanan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Engkau terus memberikan mereka kekuatan ya Tuhan, supaya mereka boleh tegak berdiri untuk keamanan bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Pentakosta ketiga boleh tercurah atas bangsa kami. Damai sejahtera Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, kota Tanjung Pinang. Diberkatilah sumber dayanya ya Tuhan. Diberkatilah airnya, lautnya ya Tuhan. Engkau berkati setiap perekonomiannya ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga pembangunan boleh berjalan dengan baik. Engkau berkati wali kota, gubernur ya Tuhan. Sampai pemerintahan terendah sekalipun, biarlah ya Tuhan pengurapan Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan boleh ada bagi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau memberkati pengkhotbah ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu boleh seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat umat-Mu yang sudah hadir, yang sudah mengikuti ibadah yang ada di rumah-rumah. Biarpun kami ya Tuhan terpisah jarak dan waktu ya Tuhan, tidak akan mengurangi sukacita kami untuk tetap datang ke hadapan Tuhan, untuk tetap memuji-muji dan menyembah Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan. Jikalau mereka dalam kesusahan ya Tuhan, Engkau hibur mereka ya Bapa. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan mujizat kesembuhan boleh terjadi atas hidup mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati rumah
rumah tangga demi rumah tangga. Engkau memberkati hubungan mereka ya Tuhan, anak istri mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Biarlah mereka terus berharap ya Tuhan di dalam Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini ya Tuhan, banyak ya Tuhan kekurangan dalam rumah tangga demi rumah tangga. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan berada bersama dengan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah doa permohonan kami untuk hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami doakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bejana hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
Rajaku. Raja mulia, Allah yang ajaib, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Allah yang ajaib, Kaulah kekuatan kami, kami percaya Kau Allah yang baik, menolong setiap kami, mengurapi kami. Haleluya. Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. The year of a new paradigm. Definisi paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah model dan juga kerangka berpikir. Definisi paradigma menurut Westminster Dictionary of Theological Terms adalah contoh, pola, model. Istilah ini sering dipakai untuk menunjukkan cara berpikir dalam teologi ketika bahan-bahan dikumpulkan dan diatur dalam satu pola atau cara tertentu seperti dalam doktrin. Tuhan Yesus memberikan ayat emas untuk tema ini, yaitu Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21 dan Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Melalui ayat-ayat ini, Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2022 yang disebutkan sebagai tahun paradigma yang baru. Yesaya 43 ayat 18 dan 19 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, maka di situ Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa dulu mereka ditolong dari kejaran Firaun beserta pasukannya dengan mengubur mereka di Laut Merah. Tetapi sekarang untuk membebaskan bangsa Israel dari Babel, Tuhan memakai cara yang lain, yang tidak sama dengan yang dulu dia lakukan. Tuhan berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Sekarang Tuhan membuat sesuatu dengan cara membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, yang merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia di zaman itu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Inilah yang disebut dengan paradigma yang baru. Sekarang Tuhan berbicara kepada kita semua bahwa memasuki tahun 2022, Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apakah itu sakit penyakit, keluarga, pelayanan, bisnis, sekolah, masa depan, dan lain-lain dengan cara yang baru atau paradigma yang baru. Kita akan mengalami seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam memasuki tahun paradigma yang baru ini. Yang pertama, paradigma adalah inisiatif dari Tuhan sendiri yang perlu diresponi oleh umatnya. Ada bagian yang Tuhan perbuat dan ada bagian yang umatnya yang harus lakukan. Yang kedua, bagian Tuhan yaitu membuat sesuatu yang baru.
Yang ketiga, bagian umat Tuhan, yaitu melihat, mengetahui, dan menerima yang Tuhan buat. Bagaimana supaya kita mempunyai pola pikir paradigma yang baru? Yaitu melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Bukan kebetulan, sebelum memasuki tahun 2022, maka tema tahun 2021 adalah tahun integritas. Jadi hanya orang yang berintegritas atau yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan bisa mengerti dan meresponi dengan benar paradigma yang baru ini. Karena itu, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita telah hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Rasul Paulus mengingatkan kita melalui Filipi 3 ayat 13 dan 14 yang berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, di situ Rasul Paulus bersaksi bagaimana dia mengalami perubahan paradigma terkait dengan masa lalunya adalah karena pengenalannya akan Kristus Yesus. Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus seharusnya mengalami perubahan paradigma. Artinya memiliki paradigma yang baru. Setelah Rasul Paulus mengalami paradigma yang baru karena dia mengenal Tuhan Yesus, maka sesuai dengan Filipi 3 ayat 13 dan 14 tadi, maka Rasul Paulus melupakan apa yang telah di belakangnya. Artinya melupakan apa yang pernah dilakukan dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya dan berlari-lari kepada tujuan. Artinya mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mengajak kita dalam Filipi 3 ayat 15 supaya kita juga melakukan seperti itu, yaitu kita harus berlari-lari kepada tujuan. Artinya mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah berupa mahkota. Jadi kita juga harus berpikir, kita tidak hanya masuk surga saja, tetapi masuk surga dengan hadiah berupa mahkota. Yang mau katakan amin? Kalau kita membaca perikop Nabi Hagai pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1a, itu adalah ajakan untuk membangun bait suci. Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, imam besar, untuk mengajak bangsa Israel membangun bait suci. Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, karena itu lihatlah keadaan dirimu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang,
Yang artinya kemungkinan banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain. Teguran yang sama sekarang Tuhan berikan juga kepada kita. Karena hari-hari ini banyak di antara kita yang sibuk membangun keperluan-keperluan kita secara jasmani. Sedangkan manusia rohani kita tidak dibangun, tidak diperhatikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan saudara? Apakah sama dengan bangsa Israel pada waktu itu? Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka membangun rumah Tuhan, maka mereka akan diberkati baik secara jasmani maupun rohani. Demikian juga Tuhan berbicara kepada kita. Kalau kita membangun manusia rohani kita, sehingga akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, maka Tuhan akan mencurahkan berkat secara jasmani dan rohani. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Tuhan mengingatkan kita bahwa paradigma yang lama, yaitu pola pikir duniawi yang berdampak pada kehidupan duniawi, akan berujung kepada kebinasaan. Karena itu miliki dan hidupi paradigma yang baru, sehingga kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Kita akan menjadi orang yang mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sehingga pada saat Tuhan Yesus menjemput kita gerejanya, kita akan ikut dalam pengangkatan dan masuk surga dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kembali kepada ayat emas yang Tuhan berikan kepada kita dalam Yesaya 43 ayat 21 yang berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Tuhan akan menolong kita dalam seluruh aspek kehidupan kita untuk memasuki tahun 2022 dengan paradigma yang baru. Karena kita adalah umat Tuhan. Dan kita diminta untuk memberitakan kemasyuran Tuhan. Kita harus menyelesaikan amanat agung dalam era Pentakosta ketiga ini. Yang mau katakan amin? 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ingat, tugas utama kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tugas kita untuk menyelesaikan atau menuntaskan amanat agung. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Arti imamat yang rajani adalah yang pertama, imam kepunyaan raja atau imam yang melayani raja. Jadi kita melalui Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi imam di hadapan Allah. Yang artinya kita melayani Dia, Raja di atas segala raja, untuk taat kepada segala perintahnya, untuk menyenangkan hatinya. Dan arti yang kedua dari imamat yang rajani adalah status kita sebagai imam dan raja, sesuai dengan Wahyu 5 ayat 10 yang berkata,
Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Semua ini terjadi karena sesuai dengan Wahyu 5 ayat 9 yang berkata bahwa kita sudah dibeli dengan darah Yesus. Pertanyaannya, dibeli dari siapa? Sesuai dengan Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Bahwa sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kuasa iblis. Jadi kita dibeli dengan darah Yesus dari tangan iblis. Ingat, kita adalah milik Tuhan Yesus. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus. Setelah itu, Tuhan Yesus membuat kita menjadi suatu kerajaan. Dan kita menjadi imam bagi Allah kita. Dan memerintah sebagai raja di bumi. Memerintah sebagai raja di bumi itu artinya, yang pertama, menyatakan kuasa roh Allah seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan mengusir setan, melenyapkan penyakit, menghardik badai. Jadi kita diberikan kuasa untuk melakukan hal-hal itu. Yang kedua, memerintah sebagai raja di bumi. Itu artinya menyatakan kehendak Allah dengan memberitakan keselamatan dan pengampunan dosa. Matius 16 ayat 19 berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Dan yang ketiga, memerintah sebagai raja di bumi itu artinya memerintah sebagai raja di bumi bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 6 berkata, "Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya." Haleluya! Mungkin ada di antara kita yang tidak sadar betapa dahsyat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang hidupnya selalu dalam kekalahan. Mungkin dalam masa pandemi ini terlalu banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Sehingga ada yang tawar hati. Dan Tuhan ingatkan kepada kita dalam Amsal 24 ayat 10 yang berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bangkitlah dan ingatlah bahwa kita adalah imamat yang rajani, yang artinya kita adalah imam-imam bagi Allah kita. Dan kita memerintah sebagai raja di bumi ini. Kita harus senantiasa hidup dalam kemenangan." Haleluya! Taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Katakan bersama saya. Akulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil aku dari gelap pada terangnya yang ajaib. Haleluya! Memasuki tahun 2022, saya katakan bahwa persembahan sulung adalah paradigma yang baru untuk memberkati umatnya, yaitu saudara dan saya. Kalau saudara percaya, katakan amin. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, limpah, limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Persembahan sulung untuk tahun 2022 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2022 dan diberikan pada bulan Februari tahun 2022. Dan ini
sudah kita lakukan lebih dari 10 tahun. Persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas. Hasil pertama dari gaji kita, bukan sisa-sisa. Ini merupakan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetics Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan seri Life Application Study Bible versi Injili. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan dari seorang janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi melihat berapa persen dari penghasilan yang dipersembahkannya. Janda miskin ini justru memberikan seluruh penghasilannya. Persembahan ini adalah persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik kepada kita, yaitu nyawanya. Karena itu, kita harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Memang, persembahan sulung ini bukan satu paksaan, tetapi merupakan ekspresi ucapan syukur atas kasih, berkat, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Akhirnya, uraian ini saya tutup dengan Amsal 11 ayat 24 dan 25 yang berkata, "Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum." Saya berdoa agar setiap kita bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru. Mari saya ajak saudara untuk mengangkat tangan kita dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Uriala bashalala kana matakara bara 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 bara. Uriala bara 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 bara. Uriala bara bara. Uriala bara 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 bara. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami memasuki tahun paradigma yang baru. Tuntun kami semua Tuhan, tuntun kami untuk bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru itu Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan. Kami terima berkat-Mu, kami terima berkat-Mu, terima berkat Tuhan saat ini. Terima. Oh, raba. Oh, raba. Terima kasih Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus.
Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kepada kebaikan Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, dan mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan, ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau sembuhkan kami. Engkau juga tegur kalau kami berbuat salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Saudara, Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari, setiap kita introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus kita selesaikan saat ini, langsung kita minta ampun. Ampuni, ampuni kami Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni, ampuni. Tuhan, ampuni kami semua. Ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Terima kasih ya Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari saya ajak saudara untuk mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan. Bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Ucapkan terima kasih, ucapkan syukur. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Oh ralaba ya ralaba shandera kana malabaraba. Oh terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh ralala bara 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 bara. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Kau melihat anak-anak-Mu. Mereka sedang membutuhkan Tuhan hari-hari ini Tuhan. Hari-hari di tengah Omikron yang mulai mengganas di Indonesia. Hamba-Mu akan perkatakan, hai Omikron, dalam nama Yesus diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Bapa, Engkau memberikan anak-anak-Mu sehat. Tidak terpapar ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu.
Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dan berbagai kebajikan. Tuhan terima kasih, terima kesembuhan, terima berkat Tuhan, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.